Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil dari video kami mengenai pengajaran keahlian pada anak. Let's get started. Menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan, ada beberapa pengajaran keahlian positif yang harus diajarkan kepada anak sebelum memasuki lembaga pendidikan, yaitu pertama, melatih fokus anak. Melatih fokus anak sejak dini akan membuat si kecil bisa menyerap informasi baru dengan lebih cepat dan maksimal dengan cara memberi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Ini bisa membantu si kecil saat mengerjakan PR, mempelajari keterampilan baru, dan menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Tugas-tugas kecil membutuhkan waktu lebih sedikit untuk diselesaikan. Si kecil pun jadi lebih konsentrasi dan mendapatkan kepuasan saat berhasil mengerjakannya. Yang kedua, mengontrol emosi. Mengendalikan emosi memang bukan perkara yang mudah, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Tapi, hal tersebut bukan berarti tidak bisa untuk ditangani. Anak perlu mengetahui bagaimana cara menyalurkan amarahnya dengan cara yang sehat dan aman. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan anak agar mengidentifikasi tanda-tanda kemarahan dan menemukan cara yang tenang dan produktif sebelum melakukan tindakan. 3. Tidak boros. Sebagai keluarga muslim, sebaiknya segala aktivitas yang dilakukan selalu berdasarkan pada syariat Islam, termasuk dalam mengatur keuangan. Seorang muslim tidak boleh bersikap boros, meski juga tidak boleh kikir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Rabb-nya. Sebagai orang tua, tentu kita berharap anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang menerapkan gaya hidup yang hemat. Hal ini akan mempengaruhi cara mereka mengelola keuangan, bahkan ketika nanti mereka dewasa. 4. Berkomunikasi. Dalam mengajarkan anak berkomunikasi, ada hal-hal yang harus kita latih, yaitu memastikan anak selalu berani menyampaikan pendapat atau keinginan mereka dengan cara yang baik. Dengan begitu, anak akan terbiasa untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa rasa canggung dan juga dapat mengeluarkan pendapat di depan umum. Dan dengan mengembangkan keahlian tersebut, bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak menganggur. Contohnya, seperti menjadi seorang public speaking ataupun motivator. 5. Menanamkan sikap zuhud. Seperti dikatakan dari Anas radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Ya Allah, sebenarnya tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara Al-Junaid berkata, orang yang zuhud tidak gembira karena mendapatkan dunia dan tidak sedih karena kehilangan dunia. Adapun cara menumbuhkan sikap zuhud, yakni dengan cara mengajarkan anak untuk berbuat kebaikan dan mengingatkan sang anak bahwa apa yang kita miliki di dunia itu hanya sementara atau titipan dari Allah dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Salah satunya, contohnya dengan membiasakan anak untuk bersedekah dan berbagi. Karena apa yang kita miliki di dunia bukan semata-mata sepenuhnya punya kita, namun ada hak orang lain atas rezeki atau harta yang dititipkan Allah kepada kita. 6. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya menjaga diri dari berbagai bentuk ancaman yang membahayakan jiwa manusia. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis menyatakan hal ini, misalnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini artinya umat Islam tidak boleh nekat melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya sendiri, termasuk dalam hal berjuang dan beribadah, dan umat Islam diperintahkan untuk menghindar dari bahaya atau melakukan tindakan yang bisa mencelakai dirinya sendiri maupun orang lain. 7. Membiasakan anak untuk berolahraga.
Jenis olahraga dan bermain ketangkasan yang dibiasakan seperti menunggang kuda, memanah, dan aktivitas-aktivitas lain yang dapat menguatkan kondisi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60, artinya, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, atau yang dengan persiapan itu. Kamu menggentarkan musuh Allah dari musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan." Kesimpulan yang dapat kita ambil dari mengajarkan keahlian pada anak adalah dikarenakan pendidikan itu sangat penting bagi anak, maka dari itu kita sebagai orang tua sudah seharusnya mempersiapkan dan menentukan lembaga pendidikan yang terbaik buat sang anak. Tapi sebelum memasuki sebuah lembaga pendidikan, orang tua dahululah yang menjadi seorang pendidik dan madrasah bagi mereka. Sebagaimana pepatah mengatakan, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, namun ayah adalah sebagai kepala sekolahnya. Nah, jika kalian persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik, mulai pokok pangkalnya.